Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur kita untuk memperhatikan dalam hal makanan. Bumi yang sangat luas berikut jutaan spesies yang Allah ciptakan disediakan untuk manusia. Namun bukan berarti bahwa semua spesies binatang itu boleh dimakan oleh manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan mana yang ketika dimakan menyehatkan bagi manusia dan mana yang ketika dimakan akan membuat celaka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan kita telah memberikan batasan tentang yang halal dan yang haram. Allah Sang Maha Pencipta tentu lebih mengetahui mengapa suatu binatang diharamkan. Binatang haram adalah binatang yang menurut syariat atau hukum Islam tidak boleh dimakan. Binatang haram berdasarkan dalil atau petunjuk khusus, yaitu 1 babi, 2 khimar, 3 binatang yang dilarang membunuh, 4 binatang yang disuruh membunuh, 5 binatang kotor, dan 6 binatang yang hidup di 2 tempat. Selanjutnya, binatang yang diharamkan berdasarkan dalil atau petunjuk umum, yaitu binatang yang bertaring, binatang yang berkuku tajam, dan binatang pemakan kotoran. Binatang haram berdasarkan dalil atau petunjuk umum. Yang pertama adalah binatang buas yang bertaring seperti harimau, macan tutul, anjing hutan, beruang. Disebutkan dalam hadis, kullu dzinabin minas sibai fakluhu haramun. Setiap binatang buas yang bertaring, maka memakannya adalah haram. Yang kedua adalah binatang yang berkuku tajam seperti burung rajawali, burung elang, burung kakak tua, burung hantu, dengan berdasarkan sebuah hadis, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dzinabin minas sibai wa an kulli dzi mikhlabin minat thairi. Hewan yang bertaring dan berkuku tajam memiliki tabiat menyerang, sehingga apabila dagingnya dimakan oleh manusia, tabiat binatang tersebut akan berpengaruh pada diri manusia. Binatang berkuku tajam sebagian besar adalah pemakan daging, bahkan ada yang pemakan bangkai. Ada juga yang menjadi predator mengerikan sehingga jika dimakan oleh manusia akan menularkan virus-virus jahat pada manusia. Yang ketiga adalah hewan jalalah. Hewan jalalah adalah hewan seperti unta, sapi, kambing, atau ikan yang mengkonsumsi najis atau mayoritas konsumsinya adalah najis. Para ulama mengatakan bahwa daging atau susu dari hewan jalalah tidak boleh dikonsumsi. Hadis Rasulullah, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aklil jalalah wa albaniha. Rasulullah melarang dari mengkonsumsi hewan jalalah dan susu yang dihasilkan darinya. Namun, jika kembali diberi makan yang bersih sebelum dikonsumsi hingga najisnya hilang, maka boleh dikonsumsi. Sekarang kita bahas hewan yang haram berdasarkan dalil khusus. Yang pertama adalah babi. Disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 3. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, dan daging babi. Kemudian yang kedua adalah keledai jinak. Hal ini berdasarkan hadis
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha yawma Khaybar an luhumil humuril ahliyah wa adhina fi luhumil khayl. Rasulullah melarang pada perang Khaybar dari makan daging khimar dan memperbolehkan daging kuda. Babi adalah binatang yang kotor dan sangat menyukai tempat-tempat kotor, basah dan jorok. Babi juga merupakan binatang paling rakus yang tidak tertandingi hewan lainnya. Suka memakan bangkai, kotoran manusia, bahkan kotorannya sendiri. Dan lihatlah, babi makan bayinya sendiri. Sungguh mengerikan. Maka sungguh masuk akal jika Islam mengharamkan babi. Karena babi adalah kontainer titip penyakit. Yang ketiga adalah binatang haram karena dilarang dibunuh. Semut, tawon, burung hudhud, dan burung surodi. Berdasarkan sebuah hadis dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Ibnu Abbas qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatli arba'in minad dawabi an-namlati wal nahlati wal huduti wal surodi. Bahwa Rasulullah melarang membunuh 4 hewan, yaitu semut, lebah, burung hudhud, dan burung surodi. Hadis riwayat Bukhari. Lebah adalah hewan yang istimewa, namanya beberapa kali disebut di dalam Al-Quran. Lebah makan makanan yang baik berupa sari bunga dan tepung sari. Terkadang lebah makan embun tunas yang manis. Maka tidak heran jika yang dikeluarkan oleh lebah sangat bermanfaat bagi kita manusia, yaitu madu. Namun harus kita ingat, lebah adalah binatang yang haram untuk dibunuh. Hal itu menjadi alasan diharamkannya lebah untuk dimakan. Apapun jenisnya, lebah haram dimakan. Meskipun masih berbentuk larva seperti ini, tetap haram untuk dimakan. Selanjutnya adalah binatang haram karena disuruh membunuhnya, karena membahayakan bagi manusia. Burung gagak, burung elang, kalajengking, tikus, anjing gila, dan ular. Berdasarkan hadis Rasulullah, khamsun fawasikun yubtalna fil haramil al-fa'ratu wal akrabu wal hudaya wal ghurabu wal kalbul unggur. Hadis ini menjelaskan tentang kelima binatang yang hendaknya dibunuh meskipun di tanah haram. Kemudian binatang yang menjijikkan atau khabis. Khabis bermakna segala sesuatu yang merasa jijik untuk memakannya, seperti ulat, lalat, tungau, kutu, kecoa, kumbang, cacing, bekicot, dan sejenisnya. Wa yuhillu lahum thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 157. Dan dihalalkan bagi mereka segala yang baik dan diharamkan bagi mereka segala yang jelek. Yang keenam adalah binatang amfibi, yaitu binatang yang hidup di 2 tempat atau amfibi seperti katak, kepiting, dan buaya. Haram hukumnya karena dikiaskan kepada haramnya kodok. Sebuah hadis dikatakan anna tabiban sa'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam an sifda'i yaj'aluha fi dawa'in wa nahahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an qatliha. Ada seorang tabib menanyakan kepada Nabi mengenai kata apakah boleh dijadikan obat. Kemudian Nabi melarang untuk membunuh kata.
Selanjutnya, yang terakhir adalah beberapa hal yang diharamkan berdasarkan nas Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 173. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bangkai merupakan hewan yang mati dengan sendirinya atau kematiannya tanpa disembelih dengan cara yang benar sesuai syariat Islam. Termasuk di dalamnya hewan yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas tanpa sempat disembelih terlebih dahulu. Tidak adanya proses penyembelihan menyebabkan darah masih banyak memenuhi otot, sehingga bisa menjadi media pertumbuhan mikroorganisme yang dapat membahayakan bagi manusia. Demikian pula darah mengandung asam urat yang tinggi, tentu ini berbahaya bagi tubuh kita. Darah juga mengandung zat besi yang tinggi. Jika tubuh kita kelebihan zat besi, akan meracuni organ-organ penting dalam tubuh kita, tentu akan memicu penyakit-penyakit yang berbahaya. Siswa-siswi beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Sang Pencipta, mengetahui secara detail rahasia di balik ciptaannya. Hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti demi kebaikan kita sebagai hamba-hambanya. Maka jika bisa menghindarkan makanan-makanan yang haram, sejatinya demi kebaikan diri kita sendiri. Sebaliknya, jika seseorang mengkonsumsi makanan yang haram, sejatinya dia sedang menyiapkan kehancuran dirinya sendiri. Kesehatan fisik, mental, dan emosionalnya lama-lama akan bisa terganggu. Amal ibadahnya tidak diterima karena dia menentang perintah-perintah Allah. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita ke jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin.